Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa wahdah wa la na'budu illa iyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa syafi'il ummah wa khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, sehat dan waktu luang, sehingga kita masih diberi rezeki oleh Allah bisa bermajelis pada setelah sholat zuhur berjamaah. Kita diberi rezeki oleh Allah bisa bermajelis pada siang hari ini. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma. Salat salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat kelak. Mari kita mulai acara kita dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kitab takrib kita. Kitabnya judulnya takrib, kitab fikih mazhab Syafi'i. Kemarin kita membahas tentang hukum menggunakan emas dan perak bagi laki-laki, dan juga hukum atau sunnah menggunakan siwak. Kemarin ada pertanyaan yang belum saya jawab, karena ada pertanyaan tentang hukum menghias masjid dengan emas, seperti di mana, di Bogor atau di Depok itu, Dian Mahari. Jadi hukumnya adalah menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, itu hukumnya makruh jika emas itu dipasang di tempat ini, depan arah kiblat, di arah kiblat. Kalau emas itu ditaruh di depan ini, di arah kiblat ini, itu makruh karena berpotensi mengganggu orang yang sholat. Nanti fokusnya melihat hiasan emas. Bapak ingin tanya kemarin ini. Nah, itu hukumnya makruh. Kedua, makruh jika dana masjid itu tidak surplus, dana masjid itu tidak lebih, artinya minus. Kalau dana masjid itu minus, maka hukumnya makruh. Kenapa? Lebih baik dipakai untuk yang lain. Nah, yang ketiga juga kalau dilihat kondisi masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar masjid itu ada yang kehidupannya sulit secara ekonomi, maka makruh menghias masjid dengan emas. Kenapa? Karena lebih baik dipakai untuk membantu masyarakat. Itu hukumnya. Jadi tidak haram mutlak, enggak, tapi ada catatan-catatannya.
menurut para ulama mazhab. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau di Indonesia sebenarnya melihat kondisinya sepertinya hukumnya itu. Kenapa? Karena banyak masyarakat Indonesia yang masih kekurangan. Kalau jenengan ke Mekah Madinah, itu mic-nya itu lapis emas itu, mic-nya itu kuning, dilapis emas itu Pak. Ya enggak apa-apa, wajar, karena dananya berlebih. Ya, negara petrodolar, enggak apa-apa. Kalau Indonesia, Surabaya kayaknya belum pas. Gitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk rukun wudu. Rukun wudu ini pelajaran dasar sekali Bapak-bapak. Cuman sekarang ini mengaji tentang rukun wudu itu menjadi hal yang urgent untuk diketahui oleh orang masyarakat luas, karena sebagian saudara kita ini ada yang tidak belajar agama dengan pendekatan madhab. Belajar agama tidak dengan pendekatan madhab itu maksudnya tidak mau menggunakan hasil ijtihad para ulama. Nah, maunya langsung ke dalil Quran dan dalil hadis. Nah, kalau kita menggunakan dalil Quran sama dalil hadis, terus kita ngaji sebutkan rukun wudu, kita kan bingung Pak. Rukun wudu ada berapa? Kalau berdasarkan pendekatan Quran Al-Maidah ayat 6, rukun wudu cuman berapa? Al-Maidah ayat 6 4 saja. Rukun wudu itu 4 menurut Al-Maidah ayat 6. Ya. Membasuh muka, membasuh tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Sudah. Itu rukun wudu. Ada saudara kita, ya kita perlu tetap menghormati beliau. Seorang ustadz viral di medsos menyebutkan bahwa rukun wudu cuma 2. Ini yang justru menyelisihi Quran. Karena ustadz kita ini sering menyampaikan nggak mau pakai madhab, maunya langsung Quran sama sunnah. Tapi ketika berpendapat bahwa rukun wudu cuma 2, justru menyelisihi Quran. Kenapa? Karena Quran menyebut 4. Ini kok cuma 2? Nah, disamakan dengan rukun tayamum. Nah, tayamum betul, muka sama tangan. Nah, tapi kalau wudu, nah, maka kita belajar agama dengan pendekatan madhab itu agar ini tertib. Ngaji agama itu mesti tertib, mesti ngikuti sistematikanya para ulama. Kalau kemudian kita tidak mengikuti pendekatan para ulama dengan anggapan ulama bisa salah, lantas ingin memahami agama dengan ilmunya sendiri, lebih parah lagi salahnya. Ya tadi contohnya, itu contoh real, ya contoh real. Nah, jadi rukun wudu kalau kita ngikut Syafi'i 6, clear. Kalau 4 itu madhab Hanafi. Ya teman-teman yang saudara kita yang di India, Pakistan, Bangladesh, Turki, itu biasanya madhabnya Hanafi. Rukun wudu cuma 4. Nah, Syafi'i 6. Coba kita lihat di sini. Wa furudul wudu sittah. Rukun itu sesuatu yang merupakan bagian dari amalan, tetapi tidak harus ada terus dari awal sampai akhir. Itu namanya rukun. Itu bedanya rukun sama syarat. Kalau syarat sesuatu yang di luar amalan tapi harus ada terus dari awal sampai akhir, itu syarat sah. Contohnya syarat
syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu atau syarat wajib wudhu itu harus beragama Islam. Itu kan di luar amalan, bukan dari amalan wudhu. Artinya apa? Kalau ada orang wudhu ndak Islam, ndak sah. Atau tengah-tengah wudhu murtad, ndak sah. Islamnya itu harus mengiringi dari mulai awal sampai akhir. Itu namanya syarat. Tapi kalau rukun, sesuatu yang merupakan bagian dari amalan, tetapi tidak harus ada terus. Awal sampai akhir tidak harus ada terus. Dia berganti amalan lain. Contohnya, rukun wudhu yang pertama itu niat. Niat itu bagian dari wudhu, tetapi tidak harus niat terus, karena dia harus berganti dengan rukun kedua, membasuh muka. Jadi kalau kita paham mana rukun, mana syarat, maka ibadah itu terpenuhi keabsahannya. Terpenuhi syarat, terpenuhi rukun. Nah begitu. Kalau sunnahnya nggak dikerjakan, tidak apa-apa. Nah, kita tahu mana rukun, mana syarat, mana sunnah. Itu dari mana kalau nggak dari para ulama? Ulama yang membahas itu jamaah zuhur. Bukan kita coba jenengan ambil mushaf sekarang, jenengan buka, silahkan cari rukun wudhu sama sunnah wudhu. Jenengan akan bingung kenapa membaca Quran saja harus, kalau nggak bisa bahasa Arab harus bisa bahasa Arab. Andai kata mushaf Qurannya itu nggak ada titik, nggak ada harokat, ya nggak bisa baca. Karena memang aslinya Quran itu turun tanpa titik, tanpa harokat, butuh ulama. Jadi orang yang kemudian nggak mau pakai ulama itu sebenarnya blunder, ya, nggak konsisten, ya. Maka ketika ulama sudah beristihad dengan kemampuan mereka yang sudah hafal 30 juz Al-Quran, hafal 400.000 hadis di luar kepala, kemudian memeras akal pikiran mereka untuk mengambil hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah, maka jadilah ini namanya madhab. Nah begitu ya. Jadi madhab itu tetap kembali kepada Quran dan Sunnah. Tambah lagi, dua lagi, ijma dan qiyas. Ini madhab ini 4 unsur atau 4 sumber hukum yang disepakati ulama itu 4, bukan 2, 4. Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Dalilnya An-Nisa 59. An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Shadaqallahul azim. Atiullah, Quran. Kembali ke Quran. Wa atiur rasul, kembali ke hadis Nabi. Wa ulil amri, itu maknanya bukan hanya pemimpin tapi ulama. Maknanya apa? Ijma. Ulama bersepakat. Wa in tanaza'tum, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul melalui mekanisme namanya qiyas. Pak, berarti 4 ini sumber hukum, Bapak-bapak, Ibu. Ya. Jadi kalau berselisih tentang sesuatu hal, kembalikan ke Quran dan Sunnah, itu maknanya cari dalil yang mirip dengan dalil yang ada di Quran dan Sunnah. Kalau sudah ada disebut dalil Quran dan Sunnah secara eksplisit, maka tidak butuh ijma qiyas, tidak butuh ijma, tidak butuh qiyas. Kenapa? Karena sudah disebut oleh Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Contohnya apa? Haramnya zina, clear, sudah, nggak perlu ijma, nggak perlu qiyas, karena hukumnya jelas. Tapi kalau menemukan sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, maka para ulama memahami hal yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah itu dengan mekanisme analogi hukum. Contohnya,
Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau ngikuti Nabi harus pakai kurma, gandum. Bisa enggak takmir masjid Baitul Hakam menerima zakat bentuk kurma dan gandum? Bisa, Ustaz. Dekat Ampel. Tinggal beli kurma banyak. Bisa. Masalahnya yang nerima siapa? Yang nerima mustahik zakat fitrah terus dikasih kurma itu kira-kira orang Surabaya itu perutnya gimana? Maka kemudian karena tidak ada gandum dan kurma, para ulama berpikir ini gimana ya? Di Perak Surabaya itu nanti nggak ada kurma, nggak ada gandum. Maka dibuatlah sebuah terobosan hukum namanya analogi. Kurma dengan beras dicari kesamaan sifatnya. Apa namanya kesamaan sifatnya? Makanan pokok. Nah, begitu Pak. Itu cerdasnya ulama. Tidak ada. Kalau jenengan dan saya pakai Quran hadis ya sekarang pakai gandum kurma zakatnya. Dan itu terobosan. Siapa yang melakukan terobosan hukum itu? Ulama. Ulama bisa salah Ustaz, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ulama salah, maka saya dan sampean lebih salah lagi. Kenapa? Karena sampean dan saya lebih nggak punya ilmu daripada ulama. Jenengan dan saya hafal Quran nggak 30 juz? Ini beberapa orang Ustaz ini hafal. Kan nggak semua hafal. Hafal nggak 400, 500 ribu hadis Nabi? Kok tambah nggak hafal lagi? Ya sudah, ikut ulama saja, aman. Ya, ulama ahlu sunnah itu sudah disepakati keilmuannya, diakui. Nah, begitu Bapak Ibu. Baik, rukun wudu ada 6 menurut istihadnya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka ini niat. Niat itu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Bukan di lisan itu bukan larangan. Jangan difahami melarang. Boleh enggak mengucapkan niat dengan lisan? Boleh di mazhab Syafi'i. At-talaffuz bin niyah itu boleh. Kenapa? Menguatkan yang di dalam hati. Tapi aslinya niat itu di hati. Bagaimana? Ya ketika kita membasuh muka itu niat. Ketika mau membasuh muka itu niat. Bahasa kita dalam hati kita itu saya niat wudu karena Allah. Sudah sah, itu niat. Kalau pakai Al-Quran tidak ada niat itu. Rukun bukan niat. Di mazhab Syafi'i itu niat. Di mazhab Hanafi bukan niat, bukan rukun, maaf. Mazhab Hanafi tidak ada niat itu dalam menjadi rukun, tidak. Ya. Nanti kita bahas dalilnya dari mana. Ya. 2. Membasuh muka. Membasuh muka ini, Pak. Kalau muka ini berarti wajah ini, ujung atas ini dari pertemuan kulit dan rambut, ujung bawah ini di bawah dagu. Di bawah dagu. Ya. Ujung kanan di kuping yang di apa ini namanya ini, Pak? Apa namanya ini? Kecil-kecil ini. Hah? Apa ini yang kayak kecil-kecil ini? Nah, inilah, ini ya. Ini ujung kanan. Ujung kiri sini. Jadi sini sampai sini, kanan kiri, atas bawah. Ini harus kena air semua ini. Ini kena air semua ini. Kalau ada orang wudhu ini masih nggak tersentuh air, maka wudhunya tidak sah. Tidak sah. Harus terkena air. Dan itu ghuslu. Ghuslu itu isolul ma. Air itu harus ngalir. Nggak boleh diusap. Ngalir itu diguyur. Ada air yang menetes. Itu namanya ghuslu. Nggak boleh tangan dibasahi terus begini. Nggak ada yang netes. Nggak ada yang ngalir. Tidak sah wudhunya.
Maka kalau ada di lagi-lagi di mana itu? Saya lihat di short YouTube itu. Ada seorang pembimbing haji umroh, seorang ustadz membimbing wudhu minimalis jamaahnya di depan Masjid Nabawi. Backgroundnya waktu itu. Saya melihat beliau mengajarkan jamaahnya untuk mengambil wudhu pakai sprayer itu, semprotan itu Pak, ya semprotan. Tetapi beliau mencontohkan semprot sudah dilap ini. Itu tidak sah. Wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena Al-Quran menggunakan kata ghuslu. Harus mengalir Pak. Mestinya disemprot begini yang banyak, terus diratakan, terus sampai ada yang netes. Nah, kalau nggak netes berarti nggak ngalir. Kalau nggak ngalir berarti wudhunya nggak sah. Nah, itu namanya ghusl. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Wa ghuslul al-yadaini ilal mirfaqaini. Ini dua tangan ini, Pak. Dua tangan kiri, kanan kiri, dari sini sampai ini. Siku, ya, sebatas siku. Sikunya masuk. Bukan nggak masuk. Siku termasuk, harus kena air. Kalau nggak kena air, nggak sah wudhunya. Ya, ini rukun yang ketiga. Yang keempat, mengusap sebagian. Nah, yang keempat di Al-Quran Al-Maidah ayat 6 kalimatnya juga sama. Wamsahu biru usikum. Usaplah sebagian kepala. Nah, di mazhab Syafi'i, nanti kita bahas bawahnya ya. Itu enggak semuanya diusap. Kalau mazhab Hambali diusap semua. Kalau mazhab Syafi'i enggak, sebagian saja. Sebagian itu minimal 3 helai. 3 helai. Makanya kalau ada orang yang saudara kita di Nahdien, kalau wudhu itu gitu kan, ya, gitu tak gini ya. Nah, itu sah enggak? Sah enggak? Sah, karena sebagian. Syafi'i itu sebagian itu minimal 3 helai rambut. Tapi lah Hanafi itu minimalnya separuh. Hambali semuanya Pak diusap. Berbeda. Berbeda. Padahal ayatnya sama. Terus 5, rukun kelima, membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Nah, kaki sampai batasnya mata kaki. Mata kaki harus kena. Makanya mata kaki, mohon maaf, ke bawah, ke belakang. Mata kaki ke belakang. Lurus, bukan mata kaki ke bawah. Kalau mata kaki ke bawah nanti tumit nggak masuk. Tumit itu rawan nggak kena air. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Neraka wail atau celaka bagi tumit-tumit yang nggak tersentuh air wudhu, karena nanti dijilat oleh api neraka. Nah, maka kalau wudhu harus sempurna, harus sempurna. Yang keenam, tertib berurutan sesuai dengan yang telah disebutkan. Berarti mazhab Syafi'i harus niat dulu, basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, itu harus tertib. Tidak boleh pertama basuh muka, terus niat, terus kaki, terus kepala, berarti nggak tertib. Kalau jenengan mazhab Hanafi nggak tertib tidak apa-apa. Mazhab Hanafi begitu Pak, berbeda. Ya, Syafi'i tidak tertib. Kalau nggak tertib batal, batal. Ya, kita lihat penjelasannya. Nah ini dia ya dalilnya ini. Al-Maidah ayat 6 ini. Dasar dalilnya disyariatkan wudhu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini Al-Maidah ayat 6. Tadi sudah saya sampaikan. Siku ini, nah ini ya sudah ya. Jadi sampai sini Pak.
Sampai sini. Kalau kurang, tidak sah. Saya pernah melihat di sebuah masjid, kalau nggak salah saya lupa ingat itu. Ada bapak-bapak habis wudhu. Saya waktu itu mau pulang atau gimana ke susu. Itu saya lihat sekilas, bagian sininya itu masih kering. Bagian antara siku sama ada mungkin sekitar 4 jari masih kering, berarti tidak sempurna wudhunya, tidak sah itu. Okay. Nah, kata ilah termasuk berarti masuk bagian yang dibasuh. Oleh karena itu siku dan 2 mata kaki masuk ke dalam bagian yang wajib dibasuh. Ya. Ini sudah ya. Jadi Abu Hurairah itu mencontohkan bahwa ketika dia berwudu, beliau membasuh muka, menyempurnakannya, membasuh tangan sampai siku, kiri juga sampai siku, mengusap kepala, kaki kanan sampai betis, lalu kiri sampai betis. Kemudian beliau berkata, beginilah saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Betis masuk, betis tidak masuk. Ini bukan maknanya betis yang ini, mata kaki, karena ka'bun itu bukan maknanya bukan betis tapi mata kaki. Artinya apa? Kalau betis tidak diusap tidak apa-apa karena bukan rukun tapi sunnah. Nah. Kepala apa? Bagian, sebagian. Ditunjukkan oleh hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW berwudu mengusap bagian depan kepalanya. Bagian depan kepalanya ini Pak, diusap. Dan di atas surban, beliau pakai surban. Kadang beliau surbannya nggak dilepas, tapi diusap bagian atasnya, pengganti rambut dan kepala. Nah, bagian depan kepalanya adalah bagian dari kepala. Cukup dengan mengusap. Mengusap itu tidak wajib mengalir. Ya. Kemudian dalil yang menunjukkan diwajibkannya niat. Dalilnya apa? Dalilnya hadis sahih Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'mal binniyat. Amalan itu harus dengan niat. Berarti kalau wudhu nggak pakai niat, wudhunya batal. Berarti Al-Maidah ayat 6 oleh Imam Syafi'i dimasukkan satu hadis menjadi niat. Hadis tentang niat ini menjadi rukun. Tertibnya, tertibnya apa dalilnya? Berdasarkan hadis sahih, diantaranya hadis Abu Hurairah sebelumnya. Dan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, para sahabat Nabi berargumen dengan hadis sahih yang bersumber dari sejumlah besar sahabat tentang cara wudhu Nabi. Semuanya menggambarkan bahwa wudhu Rasulullah itu tertib. Dan yang bersaksi dan menyebutkan riwayat itu jumlahnya banyak. Nggak mungkin sahabat Nabi sekian banyak itu bersepakat untuk bohong. Nggak mungkin. Itu dalilnya. Jadi rukun yang ke-6 itu tertib berdasarkan riwayat dari para sahabat Nabi. Nah, ini rukun wudhu, ya. Perbuatan Nabi adalah penjelasan tentang wudhu yang diperintahkan. Seandainya wudhu dengan tidak tertib itu boleh, tentu Nabi meninggalkan sebagian keadaan untuk menjelaskan kebolehannya. Sebagian beliau meninggalkan pengulangan bilang wudhu di beberapa waktu. Memang beliau Nabi itu kalau wudhu Bapak Ibu, kalau jangan buka kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Bulughul Maram itu memuat dalil-dalil hadis dengan dalil. Tetapi disebutkan di satu hadis Nabi mengusap 1 kali, di lain waktu Nabi mengusap 3 kali. Disinilah kemudian ulama memberikan sebuah istihad bahwa yang 1 kali itu yang wajib, yang 3 kali itu yang sunnah. Nah, begitu. Siapa yang tahu itu wajib sunnah? Para ulama. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Saya persilakan. Enggak. Tentang rukun wudhu gampang banget ini Pak. Tidak perlu bertanya sebenarnya ini. Kenapa? Oke, mau silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Kula Imam badhe tamat Ustaz. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Terkait air tadi wau Ustaz, penjelasane misalkan mboten enten toyo wontene toyo 1 gelas utawa 1 cibuk niku juga termasuk saged mengalir apa mboten? Airnya cuma 1 gayung. 1 gelas saged ngalir apa mboten setunggal. Pertanyaan nomor kali niku terkait misalkan anggota wudu niki wonten perbane ta sakit pripun cara wudunipun. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Yang pertama, ada air 1 gelas. Tidak ada air lagi, maka jenengan tidak perlu wudhu karena air dipakai minum. Jenengan lebih wajib menjaga nyawa, maka jenengan nggak usah wudhu dalam kondisi itu. Kalau memang tidak ada air ya, hanya 1 gelas, jangan dipakai wudhu, jenengan dipakai untuk minum, menjaga nyawa supaya nggak meninggal. Tetapi kalau kondisinya ada air, untuk minum ada, tapi untuk wudhu cuma 1 gelas. Saya nggak tahu kondisinya apa kok sampai cuma 1 gelas itu. Atau 1 gayung. Apakah bisa wudhu dengan 1 gelas? Bisa. Bisa. Wudhu minimalis. Saya pernah contohkan ya. Hah? Pernah sini kan? Iya. Pakai atau mineral nih 250 mili sudah pernah saya contohkan sini. Ambil sedikit, niat dulu, ambil sedikit di sini, terus diusapkan di muka. Ini misalnya ditaruh sini ya, airnya. Nah, ini jangan dilepas, tangan jangan diangkat. Kalau tangan diangkat dari muka, nanti airnya jadi mustakmal, bekas pakai. Makanya tetap sini nempel gini. Diratakan Pak, air diratakan sampai ke bawah. Jangan diangkat tangan itu, semua kena. Sudah itu muka. Tangan juga sama, ambil 1, taruh sini dikit, tuangkan sini. Nah, kalau sudah netes itu sudah namanya ghuslu. Jenengan ratakan, tinggal diratakan, tapi jangan diangkat ini. Ratakan gini, ratakan. Ini jangan diangkat, tangan kiri, tangan kanan jangan diangkat. Ratakan semua. Kalau semua bagian kulit tangan sudah tersentuh air, wudhu dan jadi itu ada yang netes, sudah sah. Kiri juga sama. Kalau yang ini kepala tinggal dibasahi, selesai. Kaki juga sama, harus ngalir. Yang harus ngalir muka, tangan sama kaki. Karena jenengan airnya kan dikit, nggak usah sunah-sunah, nggak usah kumur, mubazir. Sudah, pakai untuk yang rukun-rukun saja. Jadi bisa nggak wudhu dengan 1 gelas? Sangat bisa. Kalau 1 gayung, ya bisa. Dengan syarat, ini 1 gayung Pak, atau 1 bak. Baknya kecil, sah nggak wudhu di bak kecil? Nggak sampai 2 kula. Sah. Dengan cara apa? Ngambil airnya itu supaya nggak, kan begini, kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan 2-3 bulan yang lalu. Kalau baknya itu kecil, terus jenengan mau wudhu di situ, dengan posisi air yang bekas pakai jatuh ke situ, mustakmal, air yang bak kecil itu jadi mustakmal, suci, tapi nggak bisa mensucikan. Makanya kalau kita wudhu di tempat kecil, caranya mudah. Ketika ngambil air, niatkan istighraf, niatkan nyibuk, niatkan nyibuk pakai tangan. Jadi air yang kita pakai jatuh lagi itu tidak dihitung mustakmal. Kenapa? Kita niatnya nyibuk pakai tangan. Berarti sah nggak wudhu di tempat yang kecil? Sah. Dengan niat saya masukkan tangan ke sini dengan niat ambil air. Kalau nggak ada niat itu, maka air bekas yang kita basuh ini jatuh lagi ke situ. Air ini jadi mustakmal. Di mazhab Syafi'i, air kecil, bak kecil, kejatuhan bekas wudhu, lepas air yang netes dari muka tangan, masuk lagi ke bak yang baknya nggak sampai 2 kula, 220 liter, maka air itu namanya air yang
suci, tapi nggak bisa pakai wudhu. Kenapa? Karena kejatuhan air bekas pakai. Supaya nggak jadi bekas pakai, masukkan tangan ke bak itu dengan cara niat. Saya niat ambil air, begitu. Jadi bisa, tidak ada masalah, tetap sah wudhunya. Makanya harus tahu ilmunya, harus tahu ilmunya. Dengan wudhu minimalis dengan 1 gelas bisa, 1 gayung bisa, dengan 1 bak kecil bisa. Loh, nanti Ustaz, jangan-jangan nanti saya wudhu di sini ada orang nanti najis, itu namanya suudon. Ya, jangan suudon. Nanti sampean jadi orang yang apa jenenge itu? Ragu-ragu terus. Ragu-ragu terus. Nah, kalau ragu-ragu terus, was-was namanya. Itu sudah masuk jin itu, Pak. Setan masuk itu. Wes, ayo, kamu batalin. Padahal nggak batal. Nanti kalau diterus-teruskan masuk ke penyakit jiwa. Ada, Pak, penyakit jiwa yang namanya apa? Saya lupa namanya itu. Gampang mamang. Saya ada seorang ibu-ibu WA saya. Beliau itu punya penyakit yang berkaitan dengan ragu. Tanyanya lucu-lucu, Pak. Pak Ustadz, saya makan mie tadi malam. Terus ketika saya makan mie, bau pesing, Ustadz. Ini mie-nya hukumnya apa? Terus saya bilang, makan mie bau pesing. Piye ya, piye? Ya mie-nya suci, Bu. Kok bau pesing? Ya mungkin aja ada orang pipis di situ terus baunya kena angin, toh? Kan begitu saja. Masa toh ada orang penjual mie nyampur buat mie pakai air? Kan tidak mungkin. Nah, itu namanya kena penyakit. Betul, beliau memang kena penyakit was-was. Ada nama medisnya itu, ada. Peragu sekali, Pak, beliau itu. Habis wudhu megang tembok. Ustadz, tangan saya basah, megang tembok. Loh, kenapa, Bu? Jangan-jangan nanti ada najis. Astagfirullahaladzim. Ini repot karpe dewe. Akhirnya bingung dia. Ya, itu namanya penyakit. Ada faktor kejiwaan, juga bisa karena faktor jin. Perlu diruqyah. Ya, begitu, Pak. Oke, bismillah, suci. Husnudon saja suci. Ya, tapi pakai ilmunya tadi itu. Ilmunya pakai. Lebih afdol wudhu pakai keran. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Gitu, nggih. Jelas nggih? Nggih. Yang lain? Nggak, Pak Haji. Ustaz, Nggih. ini yang saat ini terjadi banjir. Nggih. Contohnya kebetulan dia punya 2 rumah. Bukan rumahnya tingkat. Namanya banjir, tingkat yang bawah itu sudah habis, dia naik di bawah, di atas. Tapi di situ tidak ada air untuk minum, tidak ada. Yang namanya air banjir itu ya warnanya kayak gitu. Itu bisa nggak dipakai untuk wudhu? Ya. Terus yang kedua memang dicontohkan ketika kita tayamum. Apakah ketika kita naik pesawat boleh tayamum? Itu yang kedua. Terima kasih. Baik. Yang pertama, air banjir. Air banjir itu jumlahnya banyak atau sedikit? Berapa kulah? Ribuan kulah gitu, Pak. Airnya warnanya coklat, Ustaz. Kan bukan warna air. Betul. Warna coklat itu bukan warna air. Aslinya warna air itu bening, betul? Nah, tetapi coklatnya air itu, air banjir itu bukan karena najis, karena kecampur tanah. Betul? Betul. Ada najisnya, Ustaz. Ada bangkai tikus, bangkai apa, sungai Amber meluap semua. Cok campur aduk. Oke, betul. Tetapi jumlah airnya, nah, jumlah air itu masalahnya. Bukan masalah, solusinya. Sekarang saya tanya, ada bangkai sapi 100 ekor masuk laut. Boleh enggak kita berwudhu dengan air laut?
yang kecampur 100 batang sapi itu? Boleh nggak? Hah? Loh, kok bingung? Boleh nggak? Loh ya boleh. Kenapa? Karena jenengan ambil air lautnya, tek gitu ya, cium. Bau batang atau bau air? Hah? Bau air, Pak. Kenapa? Karena najisnya itu tidak pernah ngalahkan jumlah airnya itu. Jenengan kalau di Surabaya pakai air apa? PDAM kan? PDAM sumbernya dari mana? Oh banjir. Oh Jagir. Jagir itu jenengan tahu jam 6 pagi itu isinya apa? Jam 6 pagi Jagir itu berderet-deret, Pak. Orang apa? Dodok itu, Pak. Wis tahulah laopo itu. Sumbernya itu. Terus sama PDAM diolah, betul? Masuk ke rumah kita. Mau pakai enggak airnya? Pakai. Kenapa? Karena sudah suci tadi itu. Jumlah airnya itu mengalahkan najisnya. Begitu. Berarti kalau kita berwudu dengan air banjir, sah enggak? Sah. Kalau enggak ada air lagi. Jangan begini, PDAM penuh banyak jenengan wudu kok di tempat air banjir itu sing rada aneh. Kenapa? Wong banyak air PDAM kok yang wudu di tempat banjir, ya jangan. Karena ada air yang lebih layak, walaupun boleh. Nah, itu Pak. Jadi banjir coklatnya itu bukan coklat najis, tapi coklat tanah. Sama dengan air danau. Air danau warnanya apa? Hijau. Berarti kecampuran. Tidak, betul kecampuran lumut. Tetapi lumut itu tidak bisa lepas dari air danau. Tidak bisa lepas. Makanya air danau menjadi hijau. Suci nggak buat wudhu? Suci. Kenapa? Karena hijaunya dari zat yang nggak bisa lepas dari air itu sendiri. Jadi suci. Begitu. Kemudian yang kedua, wudhu di pesawat. Nggih. Boleh nggak tayamum? Nah, makanya kalau yang kita bermadzhab Syafi'i lebih dianjurkan wudhu minimalis. Nah, itu tadi Pak. Saya kemarin haji itu, waktu haji ya pakai sprayer itu Pak. Wudhu di pesawat pakai sprayer itu Pak, saya pakai sprayer. 9 jam toh. 9 jam itu 9 jam Surabaya Madinah itu pakai. Kan nggak mungkin kita nunggu sampai sana karena kelewatan waktu sholatnya. Maka sholatnya di pesawat ya pakai ini sprayer gini. Minimalis Pak, paling netes 5-6 tetes saja. Nggak perlu saya ke kamar mandi. Kamar mandi jelas nggak mungkin boleh sama pramugari. Jangan disamakan wudhu di masjid sini sama di pesawat. Nanti jenengan dimarahi karena lagi banyak airnya, berbahaya. Makanya wudhunya pakai sprayer kalau saya. Kalau jenengan boleh nggak pakai tayamum? Saya nggak berani menyalahkan, nggak berani mengatakan nggak boleh. Ya nggak apa-apa, karena memang mungkin jenengan merasa sulit kalau wudhu dengan posisi pakai air meskipun jumlahnya minimal. Jadi ada yang bolehkan jenengan wudhu dengan tayamum saat di atas pesawat karena memang jumlah air pesawat jumlahnya terbatas. Tapi kalau saya pribadi memilih untuk tetap wudhu karena menurut saya belum boleh tayamum sebab air masih ada. Begitu. Ya, monggo silakan pilih yang mana. Jenengan boleh pilih yang monggo. Itu yang minimal itu Pak. Tangan kepala kaki. Mic. Ketika kita pilih tayamum, itu nanti kalau spray maksud saya. Ketika spray itu yang tayamum minimalis, kita cukup wudhu minimalis. Sorry. Betulnya itu
hanya cukup yang muka, tangan, Muka, kepala, tangan, kaki. kepala, kaki. Kaki. Ya. Itu saja nggih. Dan itu cuma 1 kali aja. 1 kali. Nggak usah 3 kali. Karena kita wudhu Manis. Ini 1 semprot, diratakan, netes, sah. Semprot, disusap, netes, sah. Semprot, diratakan, netes, sah. Kepala di tangan, diusapkan gini, sah. Yang kaki, disemprot kaki, diratakan, nyusewu, diratakan, netes, sah. Sudah. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang sakit di atas ranjang rumah sakit, boleh kena air, kok wudhu, kok tayamum? Nggak boleh tayamum, masih boleh wudhu. Nah ini yang harus hati-hati kita. Kalau kita sakit misalnya, atau ada saudara kita sakit, dia mau sholat di atas ranjang, tidak boleh sholat, tidak boleh turun dari ranjang karena mungkin harus bed rest. Bagaimana solusinya? Ya tadi itu, wudhu minimalis tadi. Loh, tayamum Ustaz, tidak boleh tayamum di madhab yang saya tahu nggih, wallahu a'lam bishawab. Itu orang ini tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena dia masih boleh kena air. Terus wudhunya bagaimana? Ya tadi, minimalis tadi itu. Semprot sudah. Nah begitu. Yang sakit, apalagi orang sakit juga ada yang dibolehkan menjamak sholat. Orang sakit boleh jamak. Kalau memang sakitnya agak parah, harus bolak-balik sholat, wudhu, dia boleh menjamak. Orang yang sakit ya. Nah, kalau qashar hanya untuk yang safar, bepergian. Nah begitu. Gitu Pak Haji. Satu lagi, contoh bertayamum yang benar. Contoh tayamum. Hehehe, baik. Contoh tayamum ini cuma begini aja. Bismillah, niat nggih. Niat tayamum. Niat kalau tayamum itu di akhir waktu. Kalau tayamum kita mau sholat, itu jangan di awal waktu, di akhir. Misalnya duhur setengah 12, kita mau tayamum. Sunnahnya atau menurut para ulama, kita tayamum sholatnya itu memper asar. Loh, kok malah mundur? Ya, ada nemu air, gitu loh Pak. Kalau kita tayamum di awal waktu setengah 12, masuk waktu sholat langsung tayamum. Jam 1 turun hujan, jenengan harus ngulangi wudhu dan sholat. Nah, makanya tayamum harus diakhirkan, gitu Pak. Nggih. Nah, gimana cara wudhu tayamumnya? Ya gini, jenengan sudah niat, ini tempelkan ke dinding yang ada debunya. Semakin tipis semakin afdol. Jangan cari yang paling tebel. Ini sore mejong. Yang tipis. Nah, ini misalnya ini ada debu. Tempelkan gini. Misalnya tembok tembok. Tempelkan yang kuat, dibuka ini. Tempelkan, terus ditipiskan. Atau ditiup. Sudah? Terus coba praktek. Semuanya angkat tangan, perhatikan. Coba praktek. Ini enggak gampang. Cara pertama, ini taruh sini. Ini telunjuk taruh di ujung. Di pertemuan rambut sama kulit. Sudah? Ini ya telunjuknya. Sudah. Pertemuan rambut dan kulit. Sudah, tutupkan. Sudah? Gerakan ke bawah. Nah, sudah. Satu kali aja. Ulangi. Ini telunjuk taruh dipertemukan di tengah-tengah, di atas, di pertemuan rambut dan kulit. Tutupkan. Nah, satu kali. Enggak usah 3 kali. Botak nanti wajah. Karena beleduk ini bukan air. Ya, satu. Yang kedua, tangan. Cari tempat lain. Yang tadi kan sudah diambil sebelahnya. Tekan. Yuk. Udah. Kita mulai, ikuti saya. Yang kanan, angkat tangan semuanya. Yang kanan. Kanan dulu.
kanan. Letakkan ini yang sudah ada debunya. Saya ulangi, saya belakang ya, gini ya. Ikuti saya. Ya. Terus sampai siku, putar. Ketemu sama jempol. Nah, ulangi ya. Ini ada debunya semua. Tempelkan di atas, ikuti. Ya. Ini yang ini dicabut ya, kalau ada jahnya dicabut. Sampai siku, putar. Sudah. Kanan sudah. Yang kiri. Ini masih ada debunya kan? Masih ada ini. Ini yang ada debunya, taruh sini sama dengan tadi. Sampai siku, putar. Sudah. Selesai. Itu tata cara tayamum. Kalau muka ada dua cara. Begini bisa begini. Yang kanan ditaruh yang kiri. Yang kanan, tangan kanan taruh sisi muka yang kiri. Ini jangan gini. Apa itu? Oh iya, perban. Perban ya. Ya maaf. Perban, kalau ada perban bagaimana? Kalau ada perban, jenengan jangan dibasahi Pak. Jangan dibasahi. Masih bingung nih? Mbak, saya ulangi lagi. Coba. Ini ya gini. Red. Ini ketemu sama jempol. Nah, ya, ulangi. Red, putar, jempol sama jempol. Hah? Ini kena kan? 1, 2 puter. Nah, kena kan? Ya, putar ya, bagus. Ya, jempol. Nah, sip. Ya, jempol ketemu jempol. Ini sudah kena ini kena ini. Semua kena. Nah, kena kan? Loh. Kena semua. Ini ilmu fardu ain. Bukan kifayah ini, ain. Kalau ada orang Islam umur 70 gak iso tayamum, kebacut. La opo wae sampean iki. 70 tahun nih gak ngerti tayamum ki la opo wae. Ya, kebacut. Golek duwe ae. Gak belajar. Nah gitu. Perban gimana? Ya cukup gini aja. Perban sini Pak ya. Perban sini ya. Jangan disiram, nanti berbahaya. Jadi cukup ini basahi, diusap. Di atas perbannya diusap. Nah yang nggak ada perbannya jenengan siram dikit, ratakan. Misalnya ini batas ya, batas perban. Ya, saya siram di sini, basahnya sini, saya ratakan ke sini. Yang perbannya saya basahi, saya usap. Yang sini bagaimana? Siram dikit, diratakan. Sudah. Jangan begini, yo tambah infeksi, malah bisa meninggal nanti. Nah, jadi tetap wudhu. Nggak boleh tayamum, nggak boleh, karena masih boleh kena air. Begitu. Jelas gitu? Ada lagi? Ampun, baik, alhamdulillah. Udah lewat masa. Kelewatan. Tapi tidak apa-apa. Saya senang karena banyak yang tanya. Berarti banyak yang pengen tahu. Alhamdulillah. Nanti gampang. Oh, apa Pak? Mau nanya? Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi kita mau naik kendaraan, diperkirakan waktu sholat maghrib utamanya itu sudah tiba. Jadi wudhunya dipersiapkan dari sebelum maghrib. Bagaimana tuh? Wudhu sebelum maghrib. Karena nanti maghribnya sudah di kendaraan, tidak bisa wudhu. Lah ya, wudhunya di kendaraan. Ya, wudhunya sebelum naik kendaraan. Sholatnya di kendaraan. Ya malah bagus. Bagus. Karena jenengan wudhunya sempurna di rumah, betul? Di rumah jenengan wudhu sempurna, terus jaga wudhu, asal jangan nyentuh perempuan lawan jenis, tidak batal, tidak kentut. Nah, jenengan jaga wudhu maksudnya. Sampai di kereta pesawat jenengan sholat dengan wudhu yang masih tidak batal itu dari rumah, ya bagus, sah, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, keserempet penumpang, iki susah ini. Gini aja, jenengan kalau pakai mazhab Syafi'i, lek nyentuh batal, lek disentuh tidak batal. Nyentuh batal, lek disentuh ndak. Kenapa? Karena jenengan ndak ada niat nyentuh, itu sudah nggak batal. Kenapa? Sudah jaga gini diserondol lah, akhirnya kesenggol, yo nggak batal karena kita ndak ada niat nyentuh. Itu mazhab Syafi'i pendapat kedua, begitu Pak. Cukup nggih, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.